Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya teman-teman kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Baik teman-teman, ya ada sebuah video kali ini ya yang membuat saya ini dan mungkin kita semua ini akan ngakak. Ya sekaligus geleng-geleng kepala. Sebab ya apa yang kita saksikan saat ini nanti itu sangat jauh berbeda apa yang kita kenal dari sosok Habib Bahar bin Smith. Ya kali ini ada sebuah video di mana ini ya Habib Bahar bin Smith ini ya itu memperlihatkan kekagumannya terhadap Presiden Prabowo. Ya entah apakah ini merupakan ya hanya sandiwaranya saja atau memang tulus daripada ya keluar dari hati Habib Bahar bin Smith ini ya memuji-muji Prabowo Subianto. Ya. Dan mungkin baiknya sebelum kita ya berbicara lebih jauh tentang video kali ini, kita coba simak nih ya video gombalan daripada Habib Bahar bin Smith terhadap presiden kita teman-teman, Pak Prabowo Subianto. Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia sudah banyak ngalir koruptor yang ditangkap. Betul apresiasi bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus gak itu? Bagus gak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus gak? Tapi jangan cuma omong-omong. Betul. Kalau mau pak koruptor, pas semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor yang berlawanan dengan kalian. Ya coba teman-teman ya kita lihat barusan video itu ya betapa berapi-apinya Habib Bahar bin Smith ini ya sampai-sampai ya saya nggak bisa kebayangin tuh gimana tuh mic-nya ya sedekat itu dengan ya lisan beliau ya entah ya, apakah seperti tanaman diguyur hujan atau apa wallahu alam ya. Baik teman-teman, kalau kita melihat tadi ya setidaknya ada beberapa alasan kenapa ya Habib Bahar bin Smith ini itu memuji Pak Prabowo Subianto. Yang pertama karena kebijakan beliau ya yang telah ya beberapa bulan pertama beliau menjabat itu sudah dibuktikan dengan ya diprosesnya beberapa orang yang terbukti ya korupsi teman-teman ya terbukti ya nyolong duit rakyat. Nah, kemudian Habib Bahar bin Smith ini juga memuji daripada ketegasan ya Pak Prabowo Subianto. Artinya secara umum beliau ini seakan-akan ya kali ini begitu sangat puas, sangat bahagia. Ya artinya memuji-mujilah Bapak Presiden kita, teman-teman. Ya, walaupun di akhir video itu ya kita mendengar Habib Bahar bin Smith ini juga kembali ya istilahnya menyindir ya mengolok-ngolok ya kalau kami duga ya Pak Prabowo Subianto dengan perkataan kalau bisa jangan omon-omon ya omon-omon katanya seperti itu. Tetapi teman-teman ya di sini video ini ya saya memberitahukan kepada kita semua ya walaupun Habib Bahar bin Smith ini ya mengeluarkan sebuah statement kali ini ya seperti ini mungkin kita anggap wah memuji Pak Prabowo nih. Tapi jangan kita lupa teman-teman. Ya jangan kita lupa tentang pernyataan Habib Bahar bin Smith ini yang telah lalu. Ya beberapa bulan yang lalu. Ya mungkin di antara kita masih ada yang ingat kan. Bagaimana ya Habib Bahar bin Smith ini dengan tidak beradabnya, tidak beretikanya. Ya menyebut Pak Presiden kita, ya Bapak Prabowo Subianto itu sebagai presiden pengkhianat. Ya coba. Ya seorang yang ngaku habaib nyebut presiden yang terpilih yang sah secara konstitusi itu disebut sebagai presiden pengkhianat ya. Dan bahkan kalau kita melihat video itu ya seakan-akan kalau kita bisa menduga kuat bahwa Habib Bahar bin Smith ini tidak mengakui Pak Prabowo Subianto itu sebagai presiden ya hanya saja karena memang sudah ya sistem secara konstitusi mau ndak mau ya kalau sudah terpilih ya terpilih ya, mau ndak mau kita harus terima ya istilahnya secara terpaksa lah ya beliau menerima Pak Prabowo Subianto itu sebagai presiden. Dan seperti ini videonya teman-teman. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Ada urusan bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden, karena sudah disahkan apa lagi tuh? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat.
kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Ya coba teman-teman. Ya, itulah tadi sebuah jejak digital daripada Habib Bahar Bin Smith ini. Dan seharusnya ya kita sebagai umat Islam ini, khususnya di Indonesia ini, jangan kita lupakan hal ini teman-teman. Ya, bagaimana coba lihat tadi di video itu, begitu berapi-apinya Habib Bahar Bin Smith ini. Ya, mengatakan Pak Prabowo Subianto itu sebagai seorang pengkhianat. Ya. Katanya nggak ada urusan orang lain mau menganggap dia sebagai presiden, nggak ada urusan kalau Pak Prabowo itu sebagai presiden. Bagi saya katanya, bagi Ana, kata Habib Bahar Bin Smith ini, tetap ya, Prabowo itu sebagai seorang pengkhianat. Ya, coba. Ya, seseorang yang ngaku sebagai zuriyah Nabi, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sifat seperti itu, memiliki perangai atau perkataan seperti itu, teman-teman. Coba. Apakah itu pantas? Apakah itu elok sebagai seorang pendakwah? Ya, ya Allah ya Rabbi. Padahal kita tahu teman-teman, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, ya, yang salah satunya adalah sebagai penyempurna akhlak teman-teman. Ya, ia juga sebagai apa? Rahmatalil alamin. Ya, untuk ya menunjukkan, ya memperlihatkan rahmat Allah, ya rahmat Islam ini secara keseluruhan. Jadi ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus ya. Di antara hal yang paling penting adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita seharusnya sebagai umat beliau, ya kalau kita ngaku sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ya secara umum lah kita mengaku sebagai seorang muslim, harusnya kita ini pandai untuk menahan diri kita dari segala perbuatan yang menghinakan diri kita. Perbuatan yang ditunjukkan oleh Habib Bahar Bin Smith ini ya seperti itu ya, teriak-teriak, mengolok-olok seperti itu, yang menyebut presiden ya pemimpin yang sah loh di suatu negeri secara konstitusi. Ya, itu disebut pengkhianat. Itu sama saja kita ini mempermalukan diri kita sendiri, teman-teman. Ya, itu bukan merupakan suatu cerminan adab yang baik kalau menurut kami, ya, menurut hemat kami. Dan kalian pun pasti yang menyimak video ini, yang mendengarkan suara ini ya, kalian pun yang mungkin ya masih awam atau ya nggak nuntut ilmu lah, ya seperti para saudara-saudara kita yang lain yang memang ini mereka mondok di pesantren. Artinya awam lah. Kalian pasti sudah bisa menilai teman-teman bahwa sikap yang ditampilkan, yang ditampakkan oleh Habib Bahar Bin Smith itu tadi, itu adalah bukan merupakan suatu sikap yang baik. Bukan merupakan suatu tindakan yang dibenarkan teman-teman di dalam negeri kita ini. Ya. Kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang kutua, seharusnya kita ini memberikan contoh yang baik. Habib Bahar Bin Smith ini kan ya lagi-lagi saya ingatkan, beliau ini kan ya ngaku sebagai seorang habaib. Nah harusnya ya dengan gelar yang ia miliki, seharusnya ya beliau ini bisa membimbing umat ini, bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik terhadap pendengarnya. Ya bukan justru seperti ini. Kalau seperti ini ya itu sama saja kalau kami duga ya itu ya memprovokasi umat teman-teman. Ya mengajak atau menggiring opini dan lain sebagainya. Mengajak ya umat ini untuk membenci suatu kelompok atau tokoh tertentu. Dan lagi-lagi hal seperti ini teman-teman, jangan kita biarkan. Ya, jangan kita biarkan. Ya minimal kita ini nasihatilah ya. Kita mengubahnya dengan cara menasihati seperti ini. Makanya salah satu tujuan kami kenapa kami membuat video seperti ini ya agar bagaimana semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Bahar Bin Smith ini seperti itu, sekalipun niatnya baik, tetapi caranya seperti itu, tetap kita tidak bisa benarkan teman-teman. Ya. Karena tujuan yang baik itu tidak cukup dilakukan kalau cara kita melakukannya itu buruk. Ya. Tujuan kita baik itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik agar orang lain juga menerimanya dengan cara yang baik, dengan respon yang baik. Jadi gitu teman-teman. Coba ada suatu kita memiliki niat tujuan yang baik nih, tetapi cara kita menyampaikan kepada saudara kita dengan mungkin cara yang kasar, ya dengan cara yang di depan umum kita nasihati. Ya kita ya istilahnya ya menjelek-jelekkan dia di depan orang lain. Ya, kita dengan dalih kita nasihatin nih. Ya, misalkan ada saudara kita melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Kemudian kita tegur, ya, kemudian kita tegur ia di terang-terangan. Ya, kemudian kita tegur dia secara terang-terangan di muka umum. Ya, kira-kira teman-teman, ya kira-kira orang tersebut yang kita tegur, apakah menerima nasihat kita dengan baik atau justru akan malu? Ya, pasti akan malu, pasti akan menjauh dari kita. Ya, pasti ia akan membenci kita. Karena apa? Kenapa? Ya karena menyampaikan kebenaran itu, ya cara kita menyampaikan kebenaran itu kurang tepat teman-teman. Sehingga diterima salah juga oleh orang lain.
diterima salah juga oleh pendengar kita. Nah, harusnya sekelas Habib Bahar bin Smith ini itu sudah ya menguasai atau minimal ya paham terhadap hal ini, teman-teman. Ya. Jadi sebagai kesimpulan teman-teman ya, bahwa segala hal itu ada tempatnya dan segala hal itu yang memiliki adab dan etika di setiap tempat masing-masing. Ketika kita telah berniat untuk menyampaikan sesuatu hal, ketika kita berniat kebaikan kepada seseorang, ya maka kita juga harus melihat dan memilih cara penyampaian itu dengan cara yang terbaik. Ya, bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.